Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Lili Kulwatunimah bisa menjumpai Anda dalam program Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Kali ini kita mengangkat terkait manfaatkan bonus demografi untuk kesejahteraan masyarakat. Pemirsa, Indonesia diperkirakan akan menghadapi era bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 mendatang. Dan bonus demografi ini yang dimaksud adalah proporsi penduduk usia produktif sekitar 15 hingga 64 tahun akan lebih besar jika dibandingkan dengan usia non-produktif seperti 65 tahun ke atas dengan proporsi lebih dari 60% dari total jumlah penduduk Indonesia. Dan di masa itulah harusnya dapat dimanfaatkan dengan baik dan benar-benar maksimal dengan merealisasikan pemerataan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat misalnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anak bangsa. Dan bagaimana persiapan pemerintah Provinsi Banten dan juga kita pada umumnya dalam menghadapi bonus demografi tersebut. Di studio sudah hadir sejumlah narasumber. Kita sapa terlebih dahulu Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten, Bapak Fitron Nur Ihsan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak termasuk yang usia produktif ya? Iya, tentu saja. Saya bagian daripada bonus Indonesia. Oh, baik. Kemudian kita undang Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten, Bapak Rusman Effendi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bapak sehat? Alhamdulillah. Sehat, semangat luar biasa. Oh, luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk Pak Rusman Effendi. Kemudian kita juga undang salah satu tokoh masyarakat, Bapak Asep Salahuddin. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan tentunya para audiens yang sudah hadir di studio, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Saya ingin ke Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Banten. Bonus demografi ini tentu berkaitan dengan kependudukan ya, yang tak lain kependudukan itu erat kaitannya dengan BKKBN begitu Pak. Bagaimana Bapak menjelaskan terlebih dahulu barangkali terkait bonus demografi itu seperti apa sih sebenarnya? Terima kasih. Istilah bonus demografi ini memang dikembangkan oleh ekonom dari Harvard. Jadi dari Pak David Blum dan David Klining. Jadi ini awalnya memang istilah baru, bonus demografi. Nah, bonus demografi ini sebetulnya adalah satu keuntungan ekonomi yang bisa didapatkan atau dimanfaatkan oleh negara atau daerah dikarenakan jumlah penduduk produktifnya lebih tinggi daripada tidak produktif. Jumlah penduduk 15-64-nya lebih besar dibandingkan yang di bawah 14 ke bawah dan yang 64 ke atas. Inilah yang disebut dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini walaupun kata-katanya bonus, ini tidak otomatis menjadi bonus. Ini bahkan bisa menjadi senjata bermata dua. Kalau bonus ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas, maka betul, insya Allah akan menjadi bonus. Tapi kalau tadi sumber dayanya tidak berkualitas, malah bisa membuat bencana. Dan terjadinya bonus demografi ini juga karena keberhasilan BKKBN dalam rangka menekan angka kelahiran yang awalnya begitu tinggi, sekarang sudah menjadi relatif rendah. Dari tahun 70-an itu 6-7, sekarang 2-3 saja seorang ibu melahirkan anak. Itu mungkin sekilas tentang bonus demografi. Dan bonus demografi itu nanti akan terjadi di tahun 2030 mendatang hingga 2040, betul ya Pak? Atau sekarang kita sudah masuk bonus demografi? Awalnya memang dalam proyeksi itu akan terjadi di tahun 2040-2050 puncaknya. Tapi sekarang kita sudah masuk di era bonus demografi. Artinya persiapannya harusnya memang dari saat ini kita sudah melakukan sesuatu begitu ya. Kita ke Pak Fitron. Pak, apa yang harus kita persiapkan untuk memanfaatkan bonus demografi ini? Iya, berangkatnya dari tantangannya dulu. Tantangan sekarang bonus demografi, betul kata Pak Kepala tadi, bisa jadi bonus, bisa jadi ancaman. Kita sudah terasa sekarang ketika lulusan SMA, angkatan kerja ini begitu besar. Jadi kita bisa lihat dari proporsi jumlah pemilih saja di politik. Ini jumlah generasi produktif itu di angka usia 15 sampai atau 17 sampai
usia 40 tahun itu udah di atas 67%-an. Jadi memang dunia ini sekarang di Indonesia ini diisi anak-anak muda gitu Pak. Begitu kita bicara soal anak muda, lalu kita itu kan bicara soal masalah kependudukan. Kita bicara masalah kependudukan, kita akan bicara tentang hunian. Ketika kita bicara anak produktif, kita bicara lapangan pekerjaan. Ketika kita bicara usia produktif, maka tantangannya jadi lebih kentara. Nah, problemnya adalah apakah kita sekarang sudah siap dengan angkatan kerja. Jadi begitu produktif, angkatan kerja nggak siap lapangan pekerjaannya. Akhirnya apa? Angka pengangguran di Banten saja kita rasain sulit turunnya, bahkan cenderung naik. Dan nomor 1 terus sekarang. Ya, itu ancamannya, gitu kan. Lalu kemudian ketika kita sekarang sudah mulai mendapatkan bonus demografi, ya kita bicara masalah hunian. Lalu kemudian hari ini kita lihat proporsi keseimbangan antara jumlah penduduk dengan hunian juga tidak sebanding, terjadi disparitas. Sehingga kita terancam dengan persoalan lingkungan. Jadi tali temalinya cukup besar. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Nah, sebelum bicara lagi soal persiapkan, ada keberhasilan di pengendalian penduduk. Lalu ada keberhasilan di angka harapan hidup. Jumlah penduduk ini tinggi di usia produktif, ada ledakan, tapi angka harapan hidup tinggi Pak. Jadi ada lansia-lansia. Nah, ini juga problem nih nanti kemudian. Karena ini harus kita pikirkan secara terpadu. Ketika di dalam sebuah rumah ada orang produktif, tapi di rumah ada kerentanan, ada bayi, lalu ada lansia, ini timbul persoalan baru lagi sekarang. Di mana tingkat hunian makin menyempit, orang Jakarta tinggal di apartemen, punya bayi, punya lansia. Kenapa? Umur orang hidup itu sekarang makin tinggi. Nah, tingginya angka harapan hidup punya problem terhadap kesehatan. Umurnya tua, tapi dia rentan. Nah, ada problem anak, ada problem bonus demografi usia produktif, yang punya masalah di lapangan pekerjaan, ada problem lansia. Nah, persiapan yang harus kita lakukan hari ini adalah BKKBN memang harus mengendalikan penduduk. Kalau tidak, ledakannya udah luar biasa ini sekarang jumlah penduduk kita gitu. Nah, tapi kita nyatakan BKKBN berhasil. Tapi inevitable. Ini usia produktif adalah usia yang menguntungkan sebenarnya. Maka yang harus kita lakukan adalah pembangunan entrepreneurship sebenarnya. Jadi bagaimana kita tidak bisa mensuplai lapangan pekerjaan, tapi kita bisa mendorong anak-anak produktif ini, apalagi bonus demografi ini sekarang sudah terlihat dengan perubahan cara berpikir tentang pekerjaan di anak muda sekarang. Jadi kalau kita sekarang tidak men-trigger anak-anak muda sekarang untuk bisa lebih kreatif menciptakan lapangan pekerjaan, tapi mereka kita dorong untuk mencari pekerjaan, nanti ini akan terjadi clash. Jadi anak-anak muda sekarang itu sebenarnya jauh lebih kreatif. Tinggal bagaimana, dan teknologi memang berpihak kepada mereka hari ini. Tapi yang menjadi persoalan apakah program pemerintah men-trigger ke situ. Jadi saya sekarang sedang mendorong, hari ini saya sengaja belajar dengan Pak Kepala, kita ingin belajar tentang bonus demografi karena kami ingin mendorong program pemerintah itu dari sekian banyak pelatihan kerja untuk anak muda tidak diarahkan bagaimana mereka mencari kerja, tapi bagaimana mereka diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah? Ya, kita sekarang sedang dorong ke sana. Ada pendulum yang harus kita geser. Jadi kalau dulu orang dilatih welding misalnya, dia ngelas, tapi diarahkan untuk dapat sertifikat lalu kemudian bekerja di industri. Kita tahu ada yang disebut dengan anomali hari ini. Ini kasihan betul anak-anak yang menjadi bonus demografi hari ini. Banten itu terkenal dengan industrialisasi. Tapi bayangkan, Jawa Barat juga terkenal dengan industrialisasi. Tapi di Indonesia tingkat pengangguran yang tinggi itu di Banten dengan Jawa Barat. Ini kan anomali. Lapangan pekerjaannya banyak, industrinya di atas 10.000, tapi penganggurannya tinggi. Lah yang kerja siapa? Yang kerja ternyata urban. Jadi orang banyak dari luar kerja di sini. Kenapa? Competitiveness. Kita nggak mampu kompetitif. Oh, itu artinya apa? Persiapan yang harus kita lakukan untuk bonus demografi yang ada adalah pelatihan kerja yang berorientasi kepada entrepreneurship. Bagaimana mereka dilatih, kemudian mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan di sektor UMKM. Jadi jangan langsung, saya mau kerja di perusahaan ini, saya akan perusahaan ini. Yakinlah bahwa pabrik itu sekarang sudah menghadapi tantangan baru lagi yang disadari oleh anak-anak bonus demografi ini. Mereka digitalisasi. Banyak lapangan pekerjaan yang unskill, apalagi yang skill sudah diganti oleh mesin. Ya kan? Sekarang tantangannya luar biasa. Jadi kalian yang lahir di angkatan kerja sekarang sebagai
menyandang predikat bonus demografi itu peluangnya besar tapi tantangannya besar. Kalian adalah manusia baru yang harus bersiap-siap dengan tantangan yang baru. Oke, artinya memang harus begitu banyak peran pemerintah. Saat ini sudah siap apa belum? Padahal kan bonus demografi tadi kalau kata Pak Rusman memang kita sudah menghadapi bonus demografi. Tapi nyatanya di usia produktif saat ini belum menyentuh dunia industri, begitu Pak. Tadi kan kita memang angka 1 penganggurannya terbesar di Indonesia. Berarti memang persiapan pemerintah tuh belum begitu banyak gitu ya? Kalau kita harus umpamakan begini, kita dapat bonus demografi, di saat yang sama juga terjadi disrupsi. Jadi tantangan itu, kita disuplai jumlah anak muda produk yang besar, yang dulu kita bayangkan, oh ini kalau kita didik begini maka akan begini. Tiba-tiba terjadi disrupsi, apalagi pasca COVID-19. Tiba-tiba digitalisasi ini mengancam betul, memangkas betul peran-peran di dunia kerja, yang kemudian ya ini harus kita maknai, ini emang generasi yang kalau kita sebut sial, bisa gitu, tapi kan nggak pantas saya bilang sial. Mereka, bayangin gini, pada saat kita sekarang jumlahnya besar, kalau dulu ya Pak, begitu kita lulus kuliah, ikut PNS, lulus, kuotanya banyak. Hari ini jumlah angkatan kerjanya banyak, lulus kuliahnya banyak, moratorium. Pemerintah berhenti merekrut besar-besaran honorer. Pemerintah membatasi kuota CPNS. Bayangin sama kita, saat jumlahnya makin besar, peluang PNS saja makin berkurang. Lah terus gimana? Apalagi sekarang sektor swasta seperti bank, dulu misal contoh bank tertentu lah yang dia nggak lagi pakai teller, dia sudah pakai e-branch. Anak-anak yang sekolah di SMK, dia sebagai bonus demografi, dia pinter di sekolahannya, lulus kalah sama aplikasi. Orang luar biasa. Jadi saya sengaja memberikan kabar buruk supaya kita mikir bersama-sama. Ini bonus demografi, betul kata Bapak tadi, bisa peluang tapi juga bisa jadi ancaman. Baik, saya ke Pak Kepala kembali. Bonus demografi salah satunya adalah karena dari prestasi BKKBN yang mampu mengendalikan penduduk begitu ya. Tapi kan saat ini juga upaya mengendalikan penduduk itu terus berlangsung. Hal apa saja yang dilakukan oleh BKKBN? Iya. Yang pertama, sesuai dengan tugas yang diamanahkan BKKBN itu adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perubahan perilaku. Nah, jadi pertama tadi yang berhubungan dengan bagaimana pengendalian penduduk tadi, itu BKKBN mendapat untuk pengaturan kelahiran. Jadi BKKBN pengaturan kelahiran dengan kita sekarang ada kampanye 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Nah, ini dengan harapan kalau satu keluarga itu dengan 2 anak itu pertumbuhan akan seimbang. Seperti apa yang dikatakan Pak Fitron dari DPRD kita. Nah, jadi salah satu yang dilakukan BKKBN tadi adalah bagaimana mengatur kelahiran sehingga pertumbuhan ini bisa seimbang. Kita berusaha nanti akan berada di total fertility rate, angka kelahiran itu di angka 2,1. Di situ terjadi nanti keseimbangan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Oke, dan saat ini terjadi tidak di Provinsi Banten, Pak? Kita sudah kita di angka 2,11. Hanya 0,1 di belakangnya. Okay. Kita sudah tadi, kita udah puncak bonus demografi Banten itu di tahun 2025 nanti. 2025 ya. Kita sudah masuk, tapi puncaknya di 2025 di angka 42, angka ketergantungan hanya 42% nanti. Oke, baik. Nah, jadi saya ingin tambahkan bahwa tadi BKKBN tadi sampai yang disampaikan oleh Pak Fitron bahwa kita tidak hanya mengatur kelahiran, tapi kita juga bagaimana kita juga meningkatkan kualitas SDM-nya, adik-adik remaja ini, BKKBN tadi setelah pengaturan kelahiran, BKKBN itu tadi bagaimana setelah diatur kelahirannya tadi diharapkan punya anak 2, diharapkan nanti dia punya anak balita, dan balita itu BKKBN punya programnya Bina Keluarga Balita. Begitu anaknya remaja, BKKBN punya program generasi remaja. Baik. Peak R ya. Nah, teman-teman nanti mungkin ada yang di sini. Nah, kemudian nanti setelah lansia yang jadi tantangan disampaikan Pak Victor, BKKBN ada juga namanya Bina Keluarga Lansia. Jadi BKKBN ini semua siklus kehidupan ada di sana. Jadi
ada sebagian yang menganggap BKKBN itu hanya program KB tadi. KB saja, Ya, padahal banyak sekali iya, program di saya dalamnya. ingin laporkan ke Pak. Nanti Bapak boleh menjelaskan Pak, nanti di segmen berikutnya Ya, ya. terima kasih. Pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini, tetap di Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten. Ya, pemirsa, kembali lagi dalam Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait bonus demografi. Saya ingin ke Pak Asep Solahuddin terlebih dahulu. Pak Asep, menurut Bapak bagaimana seharusnya kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan bonus demografi agar kita dapat memetik bonus kesejahteraannya? Ya, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rusman, luar biasa bahwa memang bonus demografi ini nanti ke depannya kan ada dua itu kan, antara memang kita bisa membuat sejahtera atau memang itu malah jadi malapetaka gitu. Tidak banyak juga negara yang sudah melalui bonus demografi ini, tidak banyak yang sukses gitu. Kebanyakan ya memang sulit lah gitu ya. Tapi bagaimana nanti kita mempersiapkannya sejak dini, justru memang dari mungkin 5-10 tahun ke belakang juga Indonesia sebetulnya pemerintah kita udah mempersiapkannya gitu kan. Nah, khususnya di Banten sendiri, kebijakan-kebijakan pemerintah itu ya lebih tepatnya kepada sasaran pemberdayaan dan pelatihan untuk anak-anak muda nanti ke depannya. Sektor-sektor yang menunjang di Provinsi Banten, misalnya di bidang pertanian, industri, pariwisata. Nah, bagaimana nantinya anak-anak muda atau adik-adik kita nanti ke depannya masih diberi peluang di situ. Itu tugas pemerintah nanti ke depannya sih. Kalau di Provinsi Banten sih sektor-sektor utama yang pertanian, pariwisata, industri gitu. Itu yang memang kebijakan yang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah daerah. Anda kita. sudah melihat belum pemerintah sudah melakukan hal itu? Sudah mulai memang butuh lebih detail. Sasarannya memang masih banyak yang belum terakomodir. Jadi memang masih perlu terus bekerja keras dalam menyongsong tahun 2030 nanti gitu. Baik, saya ingin ke Pak Kepala kembali. Tadi kalau Pak Kepala menyebut bahwa kalau di Banten itu puncaknya mungkin di tahun 2025 bonus demografi. Artinya memang sekarang kita juga sudah mulai begitu Pak ya. Kira-kira adakah prediksi atau bayangan nanti di tahun 2025 akan seperti apa di Provinsi Banten? Sudah dipetakan belum oleh BKKBN misalnya? Iya. Kalau kami BKKBN ini kan sesuai dengan tadi tusi kami itu adalah bagaimana menyiapkan SDM berkualitasnya dengan cara merubah perilakunya. Jadi kalau kami sudah mempersiapkannya bahwa BKKBN itu sudah melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mempersiapkan generasi-generasi emas. Nah, jadi generasi emas itu sudah seperti apa yang disampaikan tadi oleh dari wakil tokoh masyarakat, bahwa kami sudah mempersiapkan dari bahkan 10 tahun yang lalu untuk mempersiapkan menyongsong bonus demografi ini. Nah, itu kami mulai tadi dengan bagaimana kami harus menciptakan orang tua yang berkualitas, orang-orang tua yang berkualitas, agar nanti menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Itu dengan pertama tadi setelah bagaimana dia mengatur kelahiran tadi. Diharapkan dengan dia pengaturan kelahiran dengan jumlah anak yang tidak terlalu rapat. Ada 4T nanti Pak. Ini nanti kalau Bapak ke masyarakat nanti sering mendengar 4 terlalu yang dihindari dalam pengaturan kelahiran. Tidak boleh terlalu muda hamil. Tidak boleh terlalu tua hamil. Ya. Tidak boleh terlalu banyak anaknya. Kemudian tidak boleh dekat kelahiran. Nah, ini kalau terjadi 4T ini adalah satu kecenderungan adalah untuk melahirkan anak-anak yang berisiko stunting nanti kalau kita hubungkan nanti. Nah, sehingga tadi pertama tadi dari pengaturan kelahiran. Kemudian tadi setelah pengaturan kelahiran diharapkan tadi anaknya lahir. Nah, kemudian juga kita BKKBN terus mengadakan program-program bagaimana 1000 hari pertama kehidupan anak ini mulai dari kehamilan sampai dia umur 2 tahun itu juga ada program namanya program Bina Keluarga Balita tadi. Nah, setelah itu nanti anaknya beranjak remaja, kita punya program Bina Keluarga Remaja untuk anak remajanya supaya dia terhindar dari 3 masalah remaja. Tadi
tidak melakukan seks di luar nikah, yang kedua tidak terkena narkoba, dan yang ketiga dia tidak nikah di usia dini. Nah, kita harapkan agar remaja-remaja ini tadi dia dengan program yang ada di BKKBN, namanya program Genre dengan Pusat Informasi Komunikasi Media tadi, dia kita bimbing, kita bina agar bisa melalui 5 transisi remaja. Pertama, dia bisa menyelesaikan sekolahnya. Setelah menyelesaikan sekolahnya, nanti akan bekerja, insya Allah merencanakan pekerjaan dengan baik. Supaya tidak jadi petaka tadi, Pak. Ya. Nah, setelah bekerja dengan baik, kita harapkan akan menjadi berkeluarga dengan baik. Karena ada juga sudah bekerja, menjadi keluarganya juga tidak baik. Betul. Dalam keluarga baik, kemudian nanti bagaimana dia menjadi satu di lingkungan juga menjadi yang baik. Kemudian dia melakukan perilaku hidup yang sehat dan baik. Itulah 5 transisi remaja yang ada di program kami juga. Sehingga diharapkan tadi apa yang sudah kami lakukan waktu yang lalu, salah satu penyumbang, walaupun bukan hanya BKKBN tentunya, pasti banyak juga pihak, tapi itu bisa berfungsi dalam rangka meraih bonus demografi ini dalam arti menyiapkan SDM yang berkualitasnya. Itu mungkin salah satu yang ada di BKKBN. Terima Baik, kasih. saya ke Pak Fitron. Pak, salah satu hal yang harus dipersiapkan untuk bonus demografi memang kan layanan pendidikan yang berkualitas, kemudian layanan kesehatan. Tadi juga disebutkan menurunkan angka stunting. Ini bidangnya adalah Komisi 5 begitu. Ya. Seperti apa upayanya, Pak? Iya, betul kata Pak Kepala tadi bahwa bonus demografi itu punya tantangan masalah produktivitas, salah satunya kesehatan. Buat apa jumlahnya banyak tapi kalau stunting. Ya. Jadi itu ancaman SDGs, sehingga kita harus mengeliminasi stunting. Jadi anak yang lahir dia harus berkualitas. Oleh sebab itu maka Komisi 5 DPRD Provinsi Banten juga mendorong program penurunan AKI-AKB dan juga bagaimana juga mendorong agar munculnya kesadaran masyarakat terhadap yang tadi Pak Kepala bilang, dia jangan menikah dini. Kenapa? Karena itu menjadi bagian yang akar masalah yang kemudian bisa memunculkan kelahiran bayi yang tidak sehat dan juga angka kematian menjadi lebih tinggi. Bayangkan kalau satu keluarga dia punya anak bayi, lalu ibunya meninggal, bayinya masih hidup, bayinya pasti nggak produktif. Nah ini nanti ke depan menjadi satu persoalan yang berat. Jadi kita fokus ke stunting, AKI-AKB, yang sekarang kita yakini sebagai satu cara untuk menyiapkan generasi ke depan itu jadi generasi yang produktif. Lalu yang selanjutnya bagaimana kita mendorong di bidang ketenaga kerjaan. Bagaimana hari ini kita, yang tadi saya sebutkan di awal, anak-anak muda jumlahnya banyak, dia harus produktif. Zaman berubah, ada disrupsi. Bagaimana orientasi dan penyadaran lapangan pekerjaan 10 tahun yang lalu berbeda dengan lapangan pekerjaan 10 tahun yang akan datang. Jadi kita juga fokus di penyiapan kesesuaian antara zaman dengan persiapan yang kita siapin. Jangan sampai zaman nanti sudah komputer kita ajarin anak-anak mesin tik lah, kira-kira seperti itu. Ini perlu adaptasi dan penyesuaian terhadap tantangan. Lalu di dunia pendidikan, Provinsi Banten sekarang mendorong akses, bagaimana mendekatkan sekolah dengan masyarakat, karena salah satu hal yang kita simpulkan, orang nggak sekolah karena aksesnya jauh. Ya. Jadi kita coba dorong pembangunan USB, bagaimana anak-anak bisa lulus SMA karena sekolah tidak jauh dari rumahnya, rumah tidak jauh dari sekolahnya. Dan yang nggak kalah pentingnya di dunia pendidikan adalah mutu. Bagaimana pendidikan juga bisa bermutu. Survei menunjukkan bahwa besarnya angka pengangguran di Provinsi Banten ditunjukkan dengan lulusan SMK yang paling banyak. Ya. Nah artinya kan pendidikan harus bermutu. Bayangkan ada satu perusahaan di Cilegon yang MOU dengan dengan SMK di Surakarta. Apa nggak ada anak SMK di sini yang bagus-bagus? Setelah saya cek ke perusahaan sana, Pak, emang sekolah itu alumninya keren-keren, Pak. Jadi mereka, saya tidak perlu sebut perusahaannya. Bayangin perusahaan yang ada di Cilegon MOU dengan SMK yang ada di Surakarta. Itu pukulan telak pada kita untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kita evaluasi SMK dan agar bagaimana ada link and match. Dunia industri di kita seperti apa, penyiapan SDM kita seperti apa. Jangan industri di Banten butuhnya ini nggak match dengan link yang kita buat. Jadi kan sekarang euforia SMK. Misalnya di daerah tertentu sudah jelas di situ pertanian yang belum kita majukan, ternyata
di situ SMK jurusan sekretaris. Bayangin sama kita mau kerja di sawah match ya. nggak match. Baik. Jadi kita mau di dunia pendidikan kita sedang mendorong link and match. Sudah banyak program yang memang Ya. sudah didorong oleh DPRD. Baik, saya ke Pak Asep. Pak, pemanfaatan bonus demografi yang optimal tentu akan mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten. Menurut Pak Asep, apa upaya yang harus dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan? Nanti dijawabnya. Ya. Dan pemirsa Banten TV, kita akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait pemanfaatan bonus demografi untuk kesejahteraan masyarakat. Kembali lagi ke Pak Asep. Pak Asep, pemanfaatan bonus demografi yang optimal tentu akan menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Banten. Menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan? Iya, ya kita sudah tahu bahwa Provinsi Banten adalah penyumbang yang cukup besar pengangguran di Indonesia. Jadi dari tahun 2015 mungkin saya juga termasuk orang yang berjuang untuk mempersiapkan bonus demografi, karena saya waktu itu di Himpunan Pengusaha Muda di Banten. Jadi kita mengadakan roadshow gitu. Kita mengadakan roadshow ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah, bahwa bagaimana kita bisa menyebarkan virus kewirausahaan. Nah, di kita itu masih banyak anak-anak muda atau anak-anak sekolah, anak-anak kuliah yang ketika mereka lulus, mindset mereka itu hanya menjadi pegawai, mau jadi karyawan. Nah, itu yang menjadi PR untuk kita sebagai yang yang memang berkecimpung di kewirausahaan untuk menurunkan virus-virus wirausaha tersebut, sehingga mindset mereka berubah menjadi pengusaha atau berwirausaha, sehingga dengan sendirinya lapangan kerja itu tercipta dari mereka juga. Sekarang udah banyak kok anak-anak muda yang sukses, masih umur 23, 25, tapi mereka sudah punya karyawan lebih dari 5 atau 10 orang gitu. Jadi itu yang mungkin solusi yang sangat baik untuk mempersiapkan bonus demografi ke depan, khususnya di Provinsi Banten. Baik, Pak Fitron, di Komisi 5 ada program kewirausahaan khusus, jadi artinya melatih bukan menjadi pegawai, tapi menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kita di tahun ini aja mendorong entrepreneurship di kalangan ibu-ibu muda. Kita mendorong mereka untuk hampir di semua desa. Kalau misalkan saya di Dapil Pandeglang, hampir kita punya di lebih dari 339 orang, karena satu desa itu lebih dari beberapa orang yang kita latih untuk tata boga. Kenapa? Karena hari ini pasar itu sangat terbuka, orang bisa jualan online. Lalu kita ajarkan mereka di tahap awal bagaimana cara bikin kue. Lalu tahap keduanya nanti kami akan ajarkan kepada mereka untuk digital marketing. Jadi supply terhadap lapangan pekerjaan itu bisa ditekan ketika kita bisa mendorong orang entrepreneurship. Itu keyakinan kami di Komisi 5. Oleh sebab itu maka kami mendorong agar mereka yang di kampung hari ini bisa berkreativitas, lalu kemudian produknya bisa dijual. Karena sekarang sudah digitalisasi, pasar mereka jadi lebih luas meskipun dia dalam posisi industri rumahan. Itu salah satu contoh untuk entrepreneurship di kalangan ibu-ibu yang kita dorong di tahun ini. Lalu kita juga mendorong para barista. Dan kita hari ini banyak kafe ya. Bagaimana kita bisa mendorong seperti itu. Tapi di luar itu saya terinspirasi kenapa program itu harus ada. Saya punya teman yang dia menghadapi dua dilema. Dia kerja di satu daerah, lalu kemudian dia di PHK, lalu dia pulang ke kampungnya, dia berpikir apa yang bisa saya lakukan di kampung. Saya tidak perlu sebutin namanya dulu, karena ini pernah juga diliput di Radar Banten. Lalu kemudian yang bersangkutan membuat bisnis. Bisnis dia sekarang udah banyak cabangnya, dia cuma usaha seblak. Bayangkan kemudian dengan usaha seblak itu, karena dia dilatih, dia tahu caranya, dia tahu packagingnya, dia mengemas tempat jualannya menjadi lebih asyik. Dia sampai punya 4 atau lebih lah cabang yang ketika saya datang ke tempat dia jualan, luar biasa sekali. Bukan hanya sekedar seblak, tapi kemudian seblak itu menjadi tempat piknik lah kira-kira seperti itu. Omsetnya cukup besar gitu. Nah, masa sih
ketika seorang yang dulu mindsetnya bekerja lalu sekarang entrepreneurship, kemudian dia jadi bos, yang kerja di dia di satu cabangnya saja ibu-ibu yang masak setiap hari ada berapa? Terus anak muda yang jadi waiters ada berapa? Oh, ini anak ini hebat. Kemudian dengan entrepreneurship dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, itulah kira-kira gambaran mengapa entrepreneurship di tahap ini menjadi penting, karena supply demand-nya kita nggak seimbang, lapangan kerjaan ini dikit, sedangkan anak-anak kita ini sekarang yang butuh pekerjaan banyak karena bonus demografi itu, maka entrepreneurship. Dan untuk menyiapkan bonus demografi ini bukan hanya satu lembaga atau satu institusi saja kan, ini lintas sektor. Kalau BKKBN selama ini bekerja sama atau berkoordinasi dengan mana saja Pak? Kalau BKKBN kita hampir ke banyak sektor gitu. Kita berkoordinasi. Karena misalnya tadi BKKBN dalam rangka saya karena ini obrolan tadi tentang kewirausahaan. Jadi di BKKBN itu juga ada suatu program bagaimana keluarga akseptor ini yang tadi dia sudah bisa mengatur kelahiran anaknya dengan baik. Dia di rumah sudah punya banyak waktu luang dan dia punya keterampilan. Itu kita ada nama programnya UPPKA, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor. Nah, ini salah satu juga ini mungkin nanti yang tadi yang berkaitan ya. Yang berkaitan ini tentu kita ada packagingnya, dia dengan dinas perindustrian, kemudian pemasarannya juga dengan beberapa dinas yang lain. Jadi kita banyak sekali nanti ini. Nah, begitu juga dalam kegiatan-kegiatan pembinaan kualitas SDM teman-teman juga. Jadi kita banyak sekali. Apalagi dengan membangun mereka. Kalau kami kan banyak mempersiapkan ini, banyak mempersiapkan agar dia menjadi berkualitas itu. Kami hampir dengan beberapa sektor itu selalu berkoordinasi. Karena BKKBN itu juga namanya juga badan koordinasi awalnya itu. Kalau sekarang dulu itu badan koordinasi, walaupun sekarang badan kependudukan. Itu selalu kami memang BKBN ya yang selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, termasuk dalam peningkatan kualitas berhubungan dengan kesehatan. Tentunya kami berhubungan dengan kesehatan nanti gitu. Berkaitan dengan berhubungan kesehatan, salah satu upayanya adalah menurunkan angka stunting. Dan BKKBN ini kan menjadi leading sektor kalau di pusat ya Pak ya. Upaya BKKBN Provinsi Banten untuk menurunkan angka stunting. Oke, terima kasih. Nah, sehubungan dengan stunting, sekalian mungkin hari ini kami infokan kepada semuanya bahwa kita mungkin sudah sama-sama tahu apa itu stunting. Stunting itu kan anak-anak bawah 5 tahun atau dan juga baduta yang gagal tumbang. Nah, ini supaya ingat gagal tumbang, gagal tumbuh dan berkembang. Kalau tumbuh itu artinya berat badan dan tinggi badannya. Tapi kalau perkembangan itu menyangkut otaknya. Nah, sebetulnya yang paling berbahaya masalah stunting itu adalah bukan saja dia sering disebut kerdil atau cebol, tapi tadi kecerdasannya. Nah, jadi ini yang mau kita saya gugahkan hari ini, saya agak lambat di situ ngomongnya tadi. Jadi kalau anak-anak sudah masuk dalam kategori stunting, ini kan sudah sangat sulit dipulihkannya. Sehingga dia akan masuk ke kalau kita sering sebut anak-anak yang madesu, masa depan suram. Kenapa itu begitu pentingnya dan itu sekarang menjadi suatu program yang sangat prioritas. Jadi depan suram. Apalagi tadi yang disampaikan oleh Pak Pitron dan Pak Asep tadi, bahwa tantangan ke depan ini bukan saja sama manusia, termasuk dengan teknologi, persaingannya itu. Nah, sehingga ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali, sehingga terbitlah Perpres 72 tahun 2021 tentang percepatan bonus stunting. Kemudian juga Kepala BKKBN setelah ditunjuk menjadi koordinator Ketua Percepatan Stunting menerbitkan rencana aksi penurunan stunting. Nah, dalam rencana aksi ini ada 3 hal yang utama. Yang pertama itu bagaimana kalau sekarang itu sasarannya itu dia tidak di hilir saja. Kalau dulu kan cuma anak stuntingnya, tapi bagaimana dari hulu. Kemudian yang kedua bagaimana dalam pelaksanaannya. Kalau dulu pelaksanaan stunting sebenarnya banyak dilaksanakan, tapi sendiri-sendiri. Nah, sekarang diadakan dengan program Pentahelix, bersatu padu, baik pemerintah, swasta, perguruan tinggi, LSM, media, semua menjadi satu. Nah, dalam pelaksanaannya ini
ada intervensi spesifik dan sensitif. Kalau dulu hanya banyak spesifik saja, yang sakit-sakitnya saja. Anak-anak sekarang enggak, mulai dari pencegahan tadi. Nah, apa yang dilakukan? Yang dilakukan yang pertama, BKKBN memfasilitasi, membantu wadahnya, wadah untuk percepatan. Setelah dibentuk wadah tim percepatan penurunan stunting mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa. Tim percepatan penurunan stunting. Nah, kemudian agar program ini tidak menjadi program dewa, Pak, bagus di atas tapi tidak terlaksana, di bawah kita juga ini adalah membentuk tim pendamping keluarga. Ya, setiap desa itu nanti ada 3 orang unsur bidan, kemudian dari unsur tim penggerak PKK, dan 1 orang dari kader KB. Jadi programnya betul-betul ini. Kemudian kegiatan-kegiatannya banyak sekali. Nah, tadi yang mungkin diantaranya saya sebutkan di awal tadi, bagaimana dengan pengaturan kelahiran, bagaimana dengan kelihatan bina-bina tadi, mulai balita, remaja, lansia, dan sebagainya. Dan percepatan penurunan stunting memang terus digencarkan. Ini juga salah satu persiapkan untuk menghadapi bonus demografi begitu ya. Baik, kita berikan kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya, silahkan. Sebutkan namanya, dari mana? Perkenalkan, nama saya Kamil dari Serang, Banten. Dalam bonus demografi ini, yang paling utama adalah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan dengan keterampilan dan produktivitas yang tinggi, yang nantinya bisa diharapkan diserap di dunia kerja. Pertanyaan saya adalah, apa upaya Pemprov dan DPRD untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Berikutnya boleh, silakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fitian dari masyarakat biasa. Saya ingin bertanya terkait dengan melimpahnya sumber daya manusia yang produktif tidak akan bisa produktif apabila tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasai. Saya izin bertanya ke Mas Asep sebagai tokoh masyarakat, apa saran Mas Asep untuk pemerintah dan juga sebagai tokoh masyarakat, apa solusi yang bisa diberikan? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Berikutnya terakhir, satu lagi penanya, ya silakan. Perkenalkan, nama saya Farid dari Untirta. Saya ingin bertanya, pemerintah saat ini tengah memondok berbagai program untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. BKKBN Banten, apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045? Baik, terima kasih. Dan pertanyaan tadi akan dijawab di segmen akhir usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Forum Dialog bersama DPRD Provinsi Banten terkait pemanfaatan bonus demografi untuk kesejahteraan masyarakat. Tadi sudah ada sejumlah pertanyaan dari audiens, kita langsung lempar ke narasumber. Pertanyaan pertama untuk Pak Fitron barangkali ya. Dalam bonus demografi ini apa yang paling utama itu adalah investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan keterampilan produktivitas yang tinggi yang bisa diserap pasar kerja. Apa upaya Pemprov dan DPRD untuk meningkatkan kualitas SDM tersebut? Ya, di kita kemarin sudah menggodok perda terkait dengan kepemudaan. Jadi kita ingin masuk dari situ, bagaimana pemerintah punya konsentrasi terhadap pembinaan pemuda. Tentu saja kaitannya dengan peningkatan SDM-nya. Nah, kita kasih dulu ruang di situ. Jadi agar ranah pembahasan APBD selalu mempertimbangkan aturan itu. Dia harus berbasis pemuda mainstreaming. Jadi kalau bikin program, pemudanya di mana nih? Kalau lagi bikin program lagi, akses pemudanya seperti apa? Nah, itu tugas DPRD secara regulasi. Kita sudah siapkan perda itu. Lalu yang kedua, terkait dengan yang sudah saya sebutkan tadi, di beberapa program di Dispora misalnya, kita sekarang sudah mendorong sama persis seperti yang di dinas lainnya. Kita dorong berbasis kepemudaan untuk entrepreneurship. Jadi bagaimana mereka bisa dilatih untuk peningkatan SDM. Tapi tadi pendulumnya hari ini kita harus mendorong mereka untuk sadar terhadap teknologi. Jadi pelatihan-pelatihan kita sudah mengarah kepada bagaimana digital marketing, bagaimana pelatihan yang
adaptasi dengan perubahan sekarang yang ada. Nggak gampang tentunya, karena ini nggak bisa dikerjakan oleh pemerintah sendiri karena keterbatasan. Yang hal-hal yang berkaitan dengan seperti itu sekarang harus dilakukan multisektor. Termasuk kami mencoba mendorong untuk CSR perusahaan itu sudah mengarah bukan charity, tapi bagaimana mereka juga bisa mereka itu bisa mendorong pemuda untuk meet the investor gitu loh. Jadi mereka udah usaha di sini, gimana caranya mereka membangkitkan peluang dengan membina pemuda. Jadi mereka bercerita tentang peluang, lalu pemuda dilatih oleh mereka. Kita nggak perlu membuat semua pemuda kita hebat, tapi ciptakan inspirator sebenarnya, yang mereka kemudian bisa menjadi leader perubahan. Jadi dia tersadarkan, lalu dia membuat peluang kerja, pemuda-pemuda yang lain bisa menjadi bagiannya. Kalau harus menyadarkan semua orang, saya rasa berat sekali. Gitu. Tapi bagaimana upaya itu bisa dimulai? Seorang inspirator menghasilkan inspirator yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya diajukan untuk Pak Asep. Melimpahnya SDM yang produktif tidak akan bisa produktif apabila tidak ada lapangan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan dan bidang yang dikuasai. Apa saran Anda untuk pemerintah biar match gitu? Ya intinya kalau bagi saya sih kolaborasi antara masyarakat atau pengusaha dengan pemerintah daerah itu sendiri. Bagaimana nantinya pemerintah dan peran masyarakat membuat program atau menyiapkan lapangan pekerjaan, atau dengan pemerintah dengan kebijakannya. Banyak industri-industri yang memang tadi yang Pak Vito bilang kenapa harus dari luar gitu, ada yang MOU segala macam. Nah, kenapa enggak kita mempersiapkan itu gitu kan? Nanti pemerintah punya kebijakannya, masyarakat punya programnya gitu. Intinya kolaborasi itu sangat penting sih kalau untuk di Provinsi Banten sih khususnya. Kolaborasi semua pihak gitu Kolaborasi semua pihak. Baik, pertanyaan terakhir tadi untuk BKKBN. Pemerintah saat ini sedang menggodok berbagai program untuk mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Nah, kalau dari BKKBN Provinsi Banten, apa saja yang sudah dilakukan untuk menuju Indonesia Emas? Oke, terima kasih. Untuk perwakilan BKKBN Provinsi Banten, untuk berkontribusi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, tentunya tadi bagaimana generasi emas itu terwujud dulu. Generasi emas itu terwujud, itu yang dilakukan oleh BKKBN pertama sesuai dengan yang sudah diceritakan di awal tadi, bahwa dimulai dari hulu. Dari hulu. Bagaimana ada program untuk adik-adik remaja. Kalau programnya tadi adalah genre dengan kelompoknya Pick Air, tapi adik-adik yang catin calon nikah itu nanti ada namanya program LSIMIL, Elektronik Siap Nikah dan Hamil. Ini program sangat penting sekali tadi, hubungannya dengan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan melalui pencegahan stunting melalui program ini. Dengan program ini adik-adik yang mau menikah nanti, tapi usianya harus cukup dulu ya menikah. Kan kalau menikah itu kalau untuk perempuan 21 tahun, laki-laki 25 tahun. Nah, ini kalau ingin menikah itu 3 bulan sebelum menikah sesuai ketentuan yang ada di Kementerian Agama, itu di samping sudah mempersiapkan melaporkan akan pernikahannya, juga sudah mempersiapkan kesehatannya. Dengan program LSIMIL ini nanti berbarengan sambil mengurus administrasi persiapan pernikahannya juga nanti agar kesehatannya dicek, Pak. Sehingga nanti melalui program LSIMIL nanti akan ketahuan darahnya sehat atau tidak, dengan darah kekurangan energi atau tidak. Sehingga tadi diharapkan nanti orang tua ini akan betul-betul orang tua yang berkualitas agar menghasilkan anak yang berkualitas. Ini salah satu untuk mewujudkan Indonesia Emas tadi, melalui bagaimana menyiapkan generasi-generasi sekarang tadi. Karena nanti yang menjadi usia produktif di tahun 2045 itu mungkin yang anak-anak sekarang. Bahkan yang baru lahir sekarang, termasuk pemimpinnya adik-adik sekarang. Nah, sehingga itu tadi. Jadi programnya dari hulu, mulai dari remajanya tadi. Kemudian tadi juga bagaimana mempersiapkan 2045 tadi, setelah menyiapkan orang tua yang berkualitas untuk anak-anak yang berkualitas nanti. Tadi begitu lahir,
saya memantapkan yang awal tadi bagaimana program 1000 hari pertama kehidupan agar anak-anak ini betul-betul anak-anak yang terbebas nanti dari masalah yang berhubungan dengan stunting. Nah, kemudian selanjutnya nanti begitu selesai setelah melahirkan ibu-ibunya, ini karena hubungan dengan BKKBN, itu adalah KB pasca persalinan. Segera masuk program KB supaya tidak kecolongan lagi. Nah, gitu. Nah, kemudian setelah itu nanti baru bagaimana membina orang tua yang punya anak-anak ini agar bisa mendidik anaknya dengan baik. Nah, BKKBN mungkin itu sebagian yang dilakukan oleh BKKBN, sehingga bagaimana menyiapkan generasi-generasi yang akan datang itu dimulai dari keluarga. Baik. Itu. Begitu banyak program yang memang sudah digencarkan dan dilakukan oleh BKKBN Provinsi Banten. Kita sudah berada di penghujung acara. Saya minta closing statement dari masing-masing narasumber, dimulai dari Pak Asep. Silahkan closing statementnya, boleh singkat saja, Pak. Singkat saja ya. Jadi untuk menghadapi bonus demografi yang saya cermati adalah kesiapan kita sebagai anak-anak muda utamanya, atau anak-anak adik-adik kita, mempersiapkan tadi itu yang saya bilang, bahwa berubah mindset dari ketika lulus sekolah atau lulus kuliah tadinya jadi karyawan atau jadi pegawai, tapi berubah menjadi entrepreneur gitu, jadi wirausaha. Namun ini juga tadi saya bilang tentang kolaborasi Pak Rusman, Pak Fitron, mudah-mudahan ke depannya ada kebijakan juga yang terkait hilirisasinya, Pak, gitu. Jadi bagaimana ketika kita sudah membina anak-anak muda ini nantinya untuk berwirausaha, kita juga sudah mempersiapkan hilirisasinya. Itu aja. Boleh tepuk tangan untuk Pak Asep. Berikutnya Pak Kepala, silahkan. Ya. Jadi bonus demografi ini harus betul-betul dimanfaatkan karena terjadi ini hanya sekali. Sehingga untuk itu betul-betul harus dipersiapkan generasi emas, generasi yang berkualitas, generasi yang sehat, cerdas, produktif, dan yang paling penting juga tantangannya adalah yang berdaya saing. Untuk itu, mari bersama-sama kita semua elemen yang ada untuk menciptakan kolaborasi untuk mewujudkan hal itu. Terima kasih. Silakan Pak Fitron. Seorang pakar strategi dari Prusia namanya Clausewitz. Dia punya quote yang bagus. Dia bilang, strength link is the weakness link. Kekuatanmu adalah kelemahanmu. Nah, kalau bonus demografi menunjukkan sebuah kekuatan anak muda itu banyak, tapi banyak itu kekuatan sekaligus kelemahan. Artinya, mengutip yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala, jumlah banyak ini jadi peluang tapi juga jadi ancaman. Jadi kita semua yang merasa bagian daripada bonus demografi, bersiaplah untuk menjemput peluang dan menghindari ancaman. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan terima kasih audiens yang sudah hadir. Demikian pemirsa Banten TV, Forum Dialog untuk kali ini. Saya Lilik dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.